حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. Bismillahirrahmanirrahim. Kita belum masuk ke Gharibul Hadis. Baik, qala Fadilatul Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah, Gharibul Hadis al-awwal akfa al-ina, yaitu qallabahu ala wajhihi, yaitu membalikkan wajahnya yang semula di atas jadi di bawah agar air tertuang. Wa kafa'ahu ay amalahu, yaitu mencondongkannya. Wal hadis yufidul imalah bila syak, dan hadis ini jelas menunjukkan faedah apa? Imalah, yaitu mencondongkannya. Tidak harus dibalikkan benar-benar, nanti habis langsung, tapi sesuai keperluan, keluar sedikit-sedikit. Wa hadza ma yuwafiqu riwayat al-Bukhari, ini mencocoki riwayat Bukhari, wa hiya kafa'a wa ankara ba'dhum ayyakuna akfa'a bimakna qallaba. Sebagian ulama mengingkari makna akfa'a adalah qallaba, membalik, tapi sekitar apa? Amala, yaitu mencondongkannya, tidak langsung dibalikkan benar-benar. Dan itu yang benar memang, yaitu pelan-pelan aja dimiringkan. Yang kedua, daraba yadahu fil ardi. Ini kalau kita ikut lafaz yang tersebut. Yang lain dengan apa? Daraba biyadihi al ardo, yaitu memukulkan tangan beliau ke bumi, au al haid, ke dinding. Al muradu minhu masaha yadahu bi ahadihima, yaitu mengusapkan tangannya ke salah satu dari dua benda tadi, mungkin ke tanah atau mungkin ke dinding. Untuk apa? Liizalati al-luzujah, untuk menghilangkan luzujah, yaitu benda licin itu, benda yang lengket-lengket itu, ba'da alistinja, setelah dia mensucikan kemaluannya tadi. Yang ketiga, ifadatul ma ala syai', ifadah ifraghuhu, mencurahkan air kepada anggota badan yang dimaksudkan. Wa isalatuhu, yaitu mengalirkannya, fauqah, di atas anggota badan tadi. Isalah, salah mengalir, isalah mengalirkan, tapi ini masdar ya. Yang keempat, falam yuridha, tapi Rasulullah tidak menginginkan kain tadi. Bi dhammil ya, yuridha, wa kasri ar-ra, wa iskanid dal, ma'ruf. Minal iradah, la minar rad, lam falam yaruddaha, bukan, tapi yuridha. Kama ghalata ba'duhum, sebagian dari mereka keliru. Tayyib, ma yu'khadhu minal hadis, hadal hadis nahwul hadis sabiq. Hadis ini seperti hadis yang terdahulu. Wa fihi faidatun, wa fihi fawaid nujmiluha fima yali. Di dalamnya ada faedah-faedah, kita akan membuatnya secara global sebagaimana berikut. Yang pertama, al-ula al-hadisul awal dzukira fihi ghuslu yadaihi mujmalan. Untuk hadis yang pertama, yaitu hadis Aisyah, disebutkan di situ pencucian tangan, tapi secara global. Wa fi hadzal hadis, untuk hadis yang Maimunah ini disebutkan apa? Dzukira anna ghuslahuma marrataini aw salasan, bahwasanya pencuciannya itu 2 kali atau 3 kali. Ini menunjukkan hadis-hadis itu saling menjelaskan satu sama lain. Kemudian as-saniyah fi hadzal hadis annahu ba'da ghuslil yadain, bahwasanya Nabi SAW setelah mencuci kedua tangan beliau, ghasala farjahu, mencuci kemaluan beliau, summa masaha yadaihi bil ard, kemudian mengusapkan tangannya ke bumi, marrota ini aw salasan, 2 atau 3 kali. Wa qad dzakara ulama annahu yu'fa an baqiyatir raihah. Para ulama menyebutkan bahwasanya apa? Dimaafkan sisa-sisa bau yang masih ada, ba'da dalqiha, setelah dia itu digosokkan, bil ardi, ke bumi, au ghasliha, dengan atau dicuci, bi mutahharin bi mutahhirin akhar, dengan pensuci yang lain. Kalau sudah kita usahakan, kita bersihkan, maka dimaafkan. Tidak sampai seperti syariat yang berat dari orang-orang Yahudi itu, sampai digosok-gosok dengan apa? Dengan pisau sampai berdarah. Itu memang syariat mereka. Allah memberatkan pada mereka karena mereka yang melakukan ta'annud, suka memberat-beratkan diri. Kemudian yang ketiga, yata'ayyanu, harus an yanwiya bi ghusli farjihi ibtida al janabah,
harus dia meniatkan ketika mencuci kemaluannya tadi itu, yaitu apa? Di awal janabah. Li'alla yahtaja ila ghuslihi maratan ukhra, agar tidak perlu untuk apa? Mencucinya pada kesempatan yang lain. Beda kalau dia apa? Sudah mengguyur seluruh badannya, baru di akhir-akhir mencuci kemaluannya. Nah, ini kata beliau nanti harus cuci lagi seluruh badannya. Walaupun ini perlu dalil sebenarnya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis tersebut tidak mengatakan ini wajib. Kenapa? Karena urutan-urutan yang ada tadi itu tidak menunjukkan wajib. Itu sekedar fi'il, menunjukkan apa? Istihbab. Itu dibangun di atas apa? Bahwasanya sekedar memegang kemaluan itu tidak sampai membatalkan apa? Membatalkan wudu. Adapun kalau kita merojihkan sekedar memegang kemaluan itu langsung membatalkan wudu, maka tentunya case-nya lain. Jadinya apa? Memang dia harus wudu lagi, bukan mandi tetapi wudu lagi. Dan ini khilaf besar, sudah kita bahas di dalam apa? Bulughul Maram. Masalah apakah memegang kemaluan itu membatalkan wudu atau tidak? Yang benar adalah apa? Tidak, tetapi makruh. Baik. Kemudian perkara yang keempat, fil haditsil awal, di hadis Aisyah, dzukira annahu tawaddu'a wudu as-shalah. Disebutkan bahwasanya beliau wudu seperti wudu beliau untuk salat. Yaqtadi annahu ghassala rijlaih. Ini menuntut bahwasanya beliau juga mencuci kedua kakinya. Wa hadzal hadis, adapun hadis yang ini, hadis Maimunah, sharaha annahu ghassala rijlaihi ba'da ghuslil jasad. Bahwasanya Nabi mencuci kedua kaki beliau itu setelah mencuci badan beliau. Maksudnya mencuci kakinya itu diakhirkan. Wala alla ahsana ma yajma'u bainahuma an yuqal. Barangkali yang terbaik untuk cara kita menggabungkan dua riwayat tadi adalah kita katakan annahu tawaddu'a fi hadisi Maimunah wudu'an kamilan. Yaitu dalam hadis Maimunah ini beliau berwudu secara sempurna. Walakinnahu ghassala rijlahi marratan saniyah. Akan tetapi nanti beliau mencuci lagi pada kali yang kedua kaki beliau itu ba'da ghuslil jasad, setelah mencuci atau memandikan seluruh badan beliau fi makanin akhar, di tempat yang lain, likaunihi al-makan al-mughtasala fihi mutalawwasan. Karena apa? Tadi beliau di tempat yang pencucian yang di situ mungkin mutalawwas, yaitu tercampuri dengan apa? Benda-benda yang lain, namanya kamar mandi. Tayyib. Ini metode beliau, yaitu apa? Mencucinya kaki dua kali. Adapun kalau Syekh Utsaimin di dalam Syarah Al-Mumti', beliau menyebutkan apa? Yaitu boleh dua-duanya. Yaitu kita mencuci kaki ketika berwudu itu dan nanti di akhir-akhir tidak lagi mencuci. Boleh juga kita melakukan seperti yang di hadis Maimunah. Barangkali Rasulullah memang apa? Sengaja menunda pencucian kakinya. Kenapa? Karena barangkali karena di hammam itu adalah apa? Mungkin ada percikan-percikan ini itu, kakinya terkotori, sehingga beliau agak di akhir-akhir mandinya itu beliau agak apa? Menepi ke tempat yang sedikit lebih tinggi barangkali dan sebagainya, karena waktu itu jelas belum ada lantai keramik dan sebagainya. Nah, kemudian apa? Beliau mencucinya. Al-muhim apa? Caranya semuanya benar. Kenapa? Karena hadis ini tidak menunjukkan wajibnya yang demikian. Ini sekedar apa? Fi'ilnya Nabi. Tayyib, ilahuna wallahu ta'ala a'lam. Ya. Habis